Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renawati dengan NIM R1C1230443. Baik, langsung saja. Judul tugas ini yaitu review artikel ilmiah batuan karbonat limestone. Yang saya ambil itu artikel tentang quantitative analysis of dense cone using point contained limestone Raja Mandala. Presentasi ringkas ini merangkum latar belakang, metode, hasil kuantitatif, interpretasi lingkungan, pengendapan, dan kesimpulan. Latar belakang, batuan karbonat tersusun dominan oleh CaCO3. Peran pentingnya meliputi reservoir, migas, porositas, dan permeabilitas, dikontrol tekstur dan diagenesis akuifer air tanah, litologi mengatur penyimpanan dan aliran air, industri semen, bahan baku tambang, pembuatan klinker, analisis kuantitatif komponen batuan diperlukan untuk memahami sifat reservoir, evolusi diagenetik, dan aplikasi industri. Tujuan penelitian itu identifikasi komponen, mengenali bioklas, matriks, semen, dan porositas pada sayatan tipis. Yang kedua itu ada kuantifikasi, menghitung persentase setiap komponen menggunakan point contained 312 titik. Yang ketiga itu ada klasifikasi atau interpretasi, menentukan kelas litologi Dunham dan lingkungan pengendapan. Lokasi penelitian Formasi Raja Mandala terletak di Jawa Barat. Contoh klasik karbonat di Indonesia dengan rekaman biota laut dan struktur sedimen karbonat. Peta lokasi karena diambil atau dirangkum dari artikel untuk orientasi lapangan dan korelasi stratigrafi. Gunakan koordinat lapangan dalam artikel untuk detail posisi titik pengambilan sampel. Yang ketiga ada metode penelitian. Pengambilan sampel terukur dan representatif dan formasi Raja Mandala. Yang kedua itu ada preparasi sayatan tipis standar stratigrafi mountain. Yang tiga itu ada analisis fotografi di bawah cahaya terpolarisasi untuk identifikasi mineral dan fosil. Metode point contained 300 titik ditempatkan pada grid untuk kuantifikasi fraksi setiap komponen. Gambar di kiri menunjukkan limestone grid point contained divisualisasikan untuk akurasi statistik. Komponen batuan karbonat yang pertama itu ada bioklas, yang kedua itu ada matriks, yang ketiga itu ada semen, yang keempat itu ada porositas. Hasil analisis kuantitatif, data dari 312 titik point contained menunjukkan dominasi matriks 52,24% dan fraksi bioklas signifikan 33,65%. Porositas total terukur rendah 2,9%, sementara semen relatif rendah tetapi cukup untuk mengikat butiran. Metode hitung titik mengikuti standar fotografi point contained untuk ketepatan beberapa persen. Klasifikasi berdasarkan Dunham. Yang pertama itu ada dominasi matriks nitrit kurang dari 50%, butir grains hadir namun tidak saling bersentuhan secara luas, tekstur mengindikasikan endapan dengan energi sedang, cukup untuk mengangkut dan menimbun fragmen biologis tetapi mendukung pengendapan partikel halus. Diagram Dunham kiri membantu visualisasi posisi sampel pada skema klasifikasi karbonat. Lingkungan pengendapan atau diagnosis, interpretasi lingkungan open marine laut terbuka didukung oleh dominasi bioklas dan tekstur neritik. Fase diagenesis yang teridentifikasi yang pertama itu merimferic, pembentukan kemsongan awal sparit di bawah pengaruh air laut jenuh. Yang kedua itu meteoric ferric disultain di zona air tawar menyebabkan modifikasi porositas sekunder. Yang ketiga itu boreal kompaksi dan rekristalisasi memperkecil porositas primer. Diagram kiri merangkum urutan proses dan efeknya terhadap tekstur serta porositas. Kesimpulan utama, limestone Raja Mandala didominasi oleh matriks nitrit dengan kontribusi bioklas koral signifikan, diklasifikasikan sebagai wetstone point contained 312 titik, efektif untuk kuantifikasi komponen, porositas terukur rendah 2,9%. Implikasinya itu sifat reservoir terbatas oleh porositas rendah dan semen. Pemahaman diagenesis penting untuk prediksi permeabilitas dan potensi reservoir atau akuifer. Baik, itu saja presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.